Kenapa orang pintar minum tolak angin? Kenapa orang pintar minum tolak angin? Ya karena kalau minum baygon yang meninggal. Hai Bosku, jumpa lagi bersama saya Desi dari PT Pilar Mas Investindo Sekuritas Touch Your Heart, Touch Your Profit. Nah, kali ini kita akan membahas valuasi saham dari PT Sido Muncul Tbk dengan kode efek SIDO. Nah, tentunya saya tidak akan sendiri karena saya akan ditemani oleh salah satu equity analis kami, yaitu Pak Johan. Halo Pak Johan, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Des. Apa kabar semua Bosku? Sehat selalu ya Bosku. Oke, semoga kita semua tetap sehat ya Tetap Pak. sehat, harus itu harus sehat. Oke, nah Bosku jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit, pionir sekuritas channel di Indonesia. Nah Bosku, berbicara mengenai SIDO, SIDO ini kan merupakan salah satu produsen obat herbal terkemuka ya, yang mana rekam jejaknya itu sudah 70 tahun. Sombong amat. Nah, Pak Johan, bagaimana sih Bapak melihat performa keuangan dari SIDO ini? Oke, baik. Terima kasih Desi. Halo Bosku semua. Atas kesempatannya saya akan memaparkan bagaimana sih performnya kinerja untuk SIDO untuk tahun ini dan tahun akan datang. Tadi pertanyaan Desi, bagaimana sih performansnya dari kinerja SIDO? Nah, kalau kita lihat runtut waktu sepanjang 5 tahun ke belakang, kalau kita lihat dari pendapatan perusahaannya atau revenue-nya, di mana selalu bertumbuh meningkat, dan itu juga kalau kita ambil rata-rata dari 5 tahun ke belakang tersebut, itu tumbuh sebesar hampir 9%-an gitu kan. Nah, dari pertumbuhan tersebut memang kontribusi sebagian tadi Desi sampaikan bahwa SIDO ini merupakan salah satu produk herbal. Betul. Ada makanan dan minuman, ada obat-obatan herbal dan segalanya. Dan itu apalagi mengingat populasi jumlah penduduk kita yang cukup besar dan juga masyarakat juga sudah aware terhadap selain obat kesehatan, khususnya bagaimana mengkonsumsi dari produk-produk herbal. Dan produk-produk herbal itu kan sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. Jadi kalau kita lihat kinerjanya memang mengalami pertumbuhan tersebut, penjualannya hampir rata-rata kalau kita tarik data ke belakang dari 2001 ke belakang itu bisa mencapai hampir 9%. Nah, dari pendapatan tersebut kita akhirnya memberikan kontribusinya kepada net income-nya dari perusahaan itu kita bisa hampir rata-rata sepanjang 5 tahun ke belakang bisa mencapai hampir sebesar 20%-an. Nah, itu dan perlu dicatat juga gini ya, Des. Kalau kita lihat dari struktur kapitalnya nih, struktur modalnya nih, gitu kan. Di mana kalau kita menggunakan salah satu indikator variabel debt equity ratio atau yang biasa kita kenal DER, itu SIDO memberikan kalau dipakai rata-rata umum industri di DER-nya 1, itu SIDO ini di bawah 1. Oh, berarti cukup kuat ya, Pak? Artinya kalau kita lihat, kita hubungkan nih Des, kalau dengan suatu teori namanya pecking order teori. Apaan tuh? Gitu kan, dimana tingkat keuntungan yang diterima sama perusahaan, dia akan menggunakan investasinya sendiri. Artinya tidak membutuhkan dana eksternal. Di sini mencerminkan bahwa DER-nya di bawah 1, dalam sepanjang 5 tahun tersebut, artinya besarnya investasi yang dilakukan oleh perusahaan tidak mengandalkan pembiayaan dari eksternal, tetapi dari tingkat keuntungan. Dan ini sejalan dengan teorinya yang pecking order teori. Kalau kita bicara tentang struktur kapitalnya, nah, artinya di sini memang kemampuannya untuk meningkatkan investasinya itu dari sendiri. Artinya DER-nya itu sangat kecil. Oke, jadi utang itu sangat kecil. Itu salah satu indikasi dari performance yang kita lihat runtut ke belakang. Cukup gitu. Kuat ya Pak? Cukup kuat gitu kan. Ya kita bisa katakannya solid dengan penjualan yang selalu bertumbuh,
laba bersih selalu bertumbuh sepanjang tahunan ya, kita bicara tahunan, dan juga DER-nya itu lebih besar, pembiayaannya lebih menggunakan dari tingkat keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Dari gitu. kas internalnya berarti. Ya, katakanlah seperti itu, dari kas internalnya. Jadi berarti Pak, untuk ekspansi mereka juga tidak mengandalkan pembiayaan dari luar ya Pak ya? ya, kalau kita lihat catatannya, tidak, DER-nya itu masih di bawah 1. Rata-rata industri secara umumnya untuk DER-nya masih di bawah 1. Artinya cenderung lebih menggunakan dana internal, tidak mengandalkan dana dari eksternal. Ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa keuangannya cukup solid. Cukup solid. Gitu. Oke Pak Jo, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa rata-rata penjualannya itu 9%. Nah, apa saja sih Pak yang pendorong utama atau kontributor utamanya terhadap penjualan? Nah, kalau kontributornya itu adalah salah satu produk utamanya itu dari produk-produk herbalnya, gitu, dan juga ditopang dengan ada makanan dan minuman seperti itu, tapi herbalnya. Nah, kenapa? Gitu kan? Karena kita masyarakat yang tadi kita sampaikan, masyarakat sudah aware tentang kesehatan, masyarakat punya pilihan kembali, pilihan produk-produk yang namanya produk herbal, gitu kan? Artinya di sini potensi gitu kan, potensi pertumbuhan industri jamu dan herbal itu, kalau kita lihat hasil gabungan industri jamu masih tetap eksis. Malah di tahun ini kita bisa katakan bahwa industri jamu itu akan tumbuh 10%. Dan ini juga tidak terlepas budaya masyarakat kita. Kita dari kecil sampai dewasa, dari orang tua kita sampai nanti generasi kita pasti mengenal namanya produk herbal. Dan kenapa sekarang masyarakat sudah bisa memilih kan, ada produk herbal, ada produk non herbal, tetapi tidak tutup kemungkinan produk-produk herbal ini masih tetap masih menjadi pilihan gitu kan. Ya, tanpa kita sadari, kalaupun kita masuk angin gitu ya, katakanlah ini kan salah satu produk Yesido, kita minum selalu tolak angin. Nah, ini. Jadi top of mind ya Pak di kalangan konsumen. Oh iya, gitu kan. Gitu. Pak Jo, kalau misalnya kita telisik lagi lebih dalam, awareness dari gaya hidup sehat itu kan memang lebih banyak terbentuk ketika pandemi ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Bapak melihat prospeknya ke depan ini jika misal pandemi ya kita harapkan segera berakhir seperti itu ya Pak, apakah akan berpengaruh juga terhadap tren profitabilitas Sido ke depannya? Tadi di awal disampaikan bahwa apakah ini ada pergeseran gaya hidup? Apakah berarti tidak ada pandemi kita tidak hidup sehat? Ya kan? Itu kan kita bisa menyimpulkan bahwa sebelum pandemi kita hidup sehat, tetapi sekarang kita lebih menyadari, gitu kan? Kayak seperti kita naik level hidup sehatnya, gitu kan? Nah, tapi bagaimana dengan setelah pandemi? Kalau tadi budaya perilaku kita akan menjadi hidup sehat gitu kan, lebih sehat lagi. Lalu bagaimana pada saat pandemi selesai? Ya, harapan kita pandemi selesai. Tetapi perlu kita ingat, dengan pola hidup, kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, pentingnya kesehatan, tidak tutup kemungkinan produk-produk yang namanya herbal itu masih tetap akan diminati. Tetap akan diminati, karena tadi di awal produk-produk herbal kita sudah turun-temurun kan gitu kan, dari nenek moyang kita gitu kan. Yang bener. Jadi pasti masih. Nah, sekarang bagaimana dari Sidonya sendiri? Dan dari Sidonya sendiri mungkin akan ada perlu selalu namanya usaha ya, inovasi pun akan terus berjalan gitu kan. Inovasi akan terus berjalan. Apa saja Pak ekspannya nanti akan ke market share-nya diperluas, di mana dia akan melakukan penetrasi. Tidak hanya penjualan secara domestik, tetapi penjualannya juga secara ekspor. Iya, dari ekspor itu meningkat berarti akan memberikan kontribusi kepada kinerja perusahaan. Mungkin tidak saat ini, tetapi akan masa akan datang. Namanya juga ekspansi kan. Artinya kalau ekspansi kan kita memulai dari nol, tetapi kita berharap pasarnya akan dapat diraih gitu kan. Oke, berarti dari sisi inovasi produk ya Pak ya, di mana dia menyesuaikan dengan tren yang ada saat ini, seperti ada minuman energi, kebutuhan ya, Pak, iya, kebutuhan masyarakat pasti menjadi suatu jawaban. Bagaimana memberikan suatu ini loh yang dibutuhkan masyarakat apa, pasti manajemen Sido mencari solusinya akan kebutuhan masyarakat tersebut. Ini dijadikan sebagai peluang ya Pak ya? Sebagai peluang. Dan bagaimana Pak Bapak melihat tantangan yang akan dihadapi Sido ke depannya?
ya tantangan ya kita sadari bahwa kita masih dalam pusaran yang makin kompleksitas, ketidakpastian itu juga masih muncul. Kita tidak tahu kapan pandemi selesai. Ini masih akan menjadi suatu hal akan mempengaruhi daya beli, khususnya bagaimana hubungan antara industrial dengan bisnis kan seperti itu. Bagaimana suplai barang antara proses demand and supply-nya gitu kan, bagaimana kesediaan bahan bakunya. Dan cost-nya pun juga akan meningkat, apalagi sekarang harga minyak itu juga tinggi, dan itu juga efek dari kondisi ada geopolitik ya kan di Eropa, berimbas ke kita, menyebabkan tentu ada beberapa cost. Ditambah lagi cost-nya jadi meningkat ya Pak. Cost-nya meningkat. Itu yang jadi tantangannya. Itu jadi tantangannya dan tantangannya di saat cost-nya meningkat, daya beli masyarakat ini belum pulih 100%. Bisa iya gitu kan, bisa gitu, tetapi belum pulih sebelum masa pandemi. Daya beli masyarakat juga masih akan melihat kebutuhan yang lainnya gitu kan. Nah, itu tantangannya gitu. Oke Pak Jo, pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana sih valuasi saham SIDO ini? Apakah masih menarik untuk dikoleksi oleh Bosku dan bagaimana rekomendasinya Pak? Teman-teman Bosku yang ingin berinvestasi di saham SIDO, ini SIDO masih memiliki prospek yang bagus gitu kan, masih menarik gitu kan. Kalau ditanya bagaimana, masih menarik. Kami memprediksi bahwa dengan fundamental saat ini gitu kan, berdasarkan data histori tahun lalu, tahun-tahun berikutnya, kami masih memberikan rating bahwa SIDO ini boleh dikoleksi. Buy ya Pak. Buy. Bagi yang belum punya bisa buy, bagi yang sudah punya mungkin di hold gitu kan. Nah, kami memprediksi dengan tingkat EPS-nya sebesar sekitar 50-an dan PER-nya sekitar 21 kali. Jadi kami memberikan nilai intrinsiknya di sekitar Rp1.070. Jadi rekomendasinya buy dengan target price Rp1.070 ya Pak ya. Bosku, cukup sekian untuk pembahasan mengenai valuasi saham SIDO kali ini. Semoga memberikan gambaran untuk Bosku yang tertarik nih berinvestasi di saham SIDO. Namun disclaimer on ya Pak Jo. Disclaimer on. Keputusan investasi berada di tangan Bosku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia.